Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Ini adalah merupakan satu informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang ingin berubah dari status honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nah, kira-kira apa informasi pentingnya Bapak Ibu? Yaitu terkait dengan setelah dinyatakan lulus menjadi ASN P3K, tetapi yang telah dinyatakan lulus ASN P3K ternyata tidak semua berhasil meraih ASN P3K-nya. Ada apa dengan hal ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Fix dari BKN, ratusan peserta P3K dianggap mundur diri jadi ASN P3K. Jadi dengan mundur diri maka peringkat selanjutnya bersiap untuk di-ranking dan naik jabatan menjadi ASN. Nah, persoalannya Bapak Ibu tadinya ya para honorer ini bergelut untuk menjadi seorang ASN. Setelah melalui tes dinyatakan lulus, kok malah mengundurkan diri. Nah, ada apa dengan ini? Untuk mengetahui kira-kira apa persoalannya, ikuti terus informasi berikut. Pada tanggal 13 Mei, pengisian DRH ini sudah berakhir sebagaimana yang pernah disampaikan oleh BKN, yang mana sebelumnya itu hanya sampai 4 Mei, namun diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2023 tahun ini. Peserta yang telah mengisi daftar itu atau DRH sudah dianggap mengundurkan diri. Jadi sekalian atau sekalipun mereka tidak mengundurkan diri. Ingat Bapak Ibu ya, jadi bagi peserta yang tidak mengisi DRH ini dianggap mengundurkan diri. Sekalipun tidak mengundurkan diri, tetapi karena persoalan DRH-nya atau daftar riwayat hidupnya, maka itulah penyebab dianggap mengundurkan diri. Jadi pada pengisian DRH di akun SSCASN terjadi atau muncul tampilan terbaru. Maksud dari tampilan ini adalah hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi atau biasa kita sebut dengan istilah PPK. Kemudian di sini muncul checklist putih di sebuah kotak yang ada di akun SSCASN peserta. Jadi silakan diperhatikan Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang telah nyatakan lulus, kemudian memperhatikan SSCASN, maka ada ya checklist putih di sebuah kotak yang ada di akun SSCASN Bapak Ibu. Yang pertama di sini yang sudah di checklist pada foto formal terbaru berlatar belakang warna merah, kemudian KTP, kemudian surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Kemudian ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri setelah memperoleh surat keputusan pernyataan ijazah dari kementerian dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan juga di checklist. Jadi hati-hati, ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi dari indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, terkait dengan tampilan baru di SSCASN, hasil verifikasi instansi mengambil dari data awal pendaftaran dengan checklist tanda centang warna putih atau hitam. Jadi perlu diperhatikan ada dua warnanya, yaitu centang warna putih atau warna hitam. Tentu yang masing-masing ini punya arti dan makna tertentu. Arti dari tampilan tersebut dan checklistnya
yakni harus sudah valid. Peserta yang mendapatkan tampilan seperti itu, data-datanya sudah benar semuanya. Jadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei, ribuan peserta P3K 2022 mengundurkan diri karena tidak mengisi daerah, sedangkan waktu penyelesaian DRH berakhir. Nah, ini masalahnya dalam hal pengisian DRH, tentunya ada satu informasi atau ada satu kolom pengisian yang perlu diisi adalah daerah, tetapi mungkin ya, itu adalah kasus utama yang ditemui dalam hal pengisian riwayat hidup atau DRH ini untuk pengusulan P3K 2022 yang akan diangkat pada tahun 2023 tahun ini. Badan Keuangan Negara menyampaikan hasil pengisian daftar riwayat hidup atau DRH atau daerah dan unsur penetapan tipe 3K 2022. Jadi terkait tampilan baru di SSCSN, maka hasil verifikasi instansi mengambil dari data awal pendaftaran dengan checklist, tanda centang warna putih atau hitam. Jadi semuanya itu, baik checklist warna putih atau hitam, itu masing-masing mengandung makna dan punya arti. Namun yang mengejutkan, ternyata ribuan peserta mengundurkan diri. Sebagian calon P3K guru maupun P3K tenaga kesehatan. Menurut PLT Karohumas BKN Iswinarto Setiaji, peserta yang sudah mengundurkan diri otomatis tidak bisa diusulkan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Jadi selain mereka tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2023 karena otomatis NIK-nya akan terblokir, tidak hanya itu, seleksi CPNS 2023 juga yang akan digelar tahun ini tidak bisa mereka ikuti. Kenapa? Karena ada pemblokiran data sebagai wujud atau efek negatif dari penolakan pekerjaan. Kemudian sikap tegas pemerintah untuk seleksi CASN. Kemungkinan karena negara sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Itu adalah kemungkinan yang menjadi dasar ya untuk melakukan hal ini. Jadi intinya bisa dikatakan ini merupakan suatu konsekuensi bagi peserta yang mengundurkan diri secara sengaja maupun tidak sengaja. Bagi yang tidak sengaja itu karena tidak mengisi daerah. Jadi ini merupakan konsekuensinya mereka tidak bisa ikut dalam pendaftaran CSN. Adapun update pengisian daerah dan unsur penetapan 2022 P3K adalah sebagai berikut. Peserta lulus ada 250.432, yang mengisi daftar riwayat hidup atau yang mengisi daerah hanya 247.125. Mengundurkan diri artinya dianggap mengundurkan diri adalah 931 orang. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, peserta lulus 69.478 orang, yang mengisi DRH 68.880 orang. Jadi inilah rinciannya Bapak Ibu yang mengundurkan diri. Kalau tadinya untuk guru ada 931 ditambah dengan 315 untuk tenaga kesehatan, jadi kurang lebih 1.200 sekian. Itulah informasi terkait ya Bapak Ibu honorer yang telah menolak atau mengundurkan diri sebagai P3K karena sesuatu hal pada daftar riwayat hidup di akun SSCSN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.